Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini, yaitu akan membahas tentang masalah fikih kontemporer. Ini adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 8, yang akan membahas tentang teori maslahat dan hukum takzir terhadap peraturan tentang pemakaian helm dan sabuk pengaman. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama buka perkuliahan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kali ini akan dimaterikan oleh yang pertama Elia Anggraini, Novi Nur Hidayah, Nur Persada Nusantara, Kisti Amalia Hakim, dan Revaldi Sumantri. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan untuk pematerian kepada kelompoknya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas sekali. Ya. Ya, di sini kami dari kelompok 8 ya. Nah, yang pertama akan saya bahas ini mengenai lalu lintas berdasarkan tinjauan fikih. Namun sebelum itu kan pengertian dari fikih itu sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa fikih itu merupakan pengetahuan, ilmu, atau filsafat tentang serial hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati dalam hidup muslim. Nah, tujuan dari fikih itu adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim. Lalu jika dikaitkan lalu lintas berdasarkan tinjauan fikih, maka fikih lalu lintas itu berarti pengetahuan hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Lalu tujuan dari fikih lalu lintas itu adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya. Lalu pembahasan fikih lalu lintas ini tuh meliputi batasan di antaranya itu adalah filosofi kepentingan muslim terhadap aturan di jalan raya, lalu persuasi aturan agar ditaati di jalan raya, hingga konsekuensi bagaimana jika aturan ini ditaati atau tidak ditaati oleh muslim pengguna jalan raya. Boleh di next, Teh? Nah, selanjutnya itu adalah terdapat peraturan terkait memakai helm dan sabuk pengaman bagi pengendara. Yang pertama akan dijelaskan yaitu mengenai peraturan memakai helm bagi pengendara. Namun sebelum itu bahwa disebutkan tujuan transisi dan tujuan akhir dari adanya peraturan pemakaian helm dan juga sabuk pengaman itu dengan sangat jelas tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mana intinya itu adalah di satu sisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu menghendaki adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan kemudian di sisi lain juga diharapkan dengan undang-undang ini tuh diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan umum serta memperkuat integrasi nasional. Nah, di sini terdapat 2 dari peraturan memakai helm bagi pengendara. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yang mana ayat 1-nya itu berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Lalu ayat 2-nya itu berbunyi, perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu bagi sepeda motor berupa helm berstandar nasional
berstandar nasional Indonesia. Lalu pada peraturan yang kedua itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 ayat 8, yang mana mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Nah, peraturan terkait diharuskannya memakai helm berstandar nasional Indonesia ini tuh telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yang mana diberlakukan pemakaian helm SNI itu tuh sejak 1 April 1 April tahun 2010 lalu. Nah, kemudian dari adanya peraturan ini tuh maka terdapat juga sanksi bagi pengendara motor yang tidak mengenakan helm berstandar nasional Indonesia, yang mana diuraikan pada pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Mengemudi sepeda motor tidak mengenakan helm SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan, paling banyak sebesar 250.000. Kemudian sanksi yang kedua itu terdapat pada pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana berbunyi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar 250.000. Nah, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tuh sebenarnya adalah untuk mengatur keselamatan pejalan kaki serta masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian selain dari peraturan pemakaian helm, terdapat juga peraturan pemakaian sabuk pengaman, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 6. Dijelaskan itu wajib mengenakan sabuk pengaman. Nah, adapun sanksi bagi yang melanggar terhadap peraturan pemakaian sabuk pengaman ini, maka pada pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 6, maka dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Nah, jadi baik para pelanggar yang melanggar dari aturan pemakaian helm ataupun peraturan pemakaian sabuk yang melanggar peraturan pemakaian sabuk pengaman itu, sanksinya itu sama, yakni pidana dengan kurungan paling lama itu 1 bulan atau denda paling banyak itu 250.000. Kemudian terdapat juga pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa setiap kendaraan bermotor termasuk mobil penumpang itu wajib dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut, diantaranya itu seperti sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan juga peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Ya, baik. Pada pemateri sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian maslahah mursalah. Menurut Imam Ar-Razi, maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh pencari Allah kepada hambanya tentang pemeliharaan akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, dalam pelajaran
pembelajaran usul perkara hukum atau fikih itu balik lagi kepada maslahah yang harus kita junjung bersama-sama. Next. Nah, ulama usul dalam membagi maslahah terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama maslahah daruriyah, yaitu maslahah yang segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia keberadaannya harus ada demi kemaslahatan mereka. Yaitu yang kedua ada maslahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Lalu yang ketiga adalah maslahah tahsiniyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Itu pembagian dari ulama usul terhadap maslahah itu sendiri. Jadi teman-teman pahami dengan membaca ya. Ini selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, analisis teori maslahah terhadap peraturan pemakaian helm dan sabuk pengaman. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'u rasulahu wa uli amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jadi taat kepada pemimpin artinya bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah, peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariat, yang diantaranya adalah untuk menjaga jiwa atau hifz al-nas. Next. Jadi jelas bahwa fikih lalu lintas selain sudah diatur melalui hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, juga selaras dengan sumber hukum Islam. Jadi oleh karena itu, keberadaan fikih lalu lintas berada pada posisi yang juga dapat dipedomani oleh para pengendara muslim, dengan tetap berpegang pada peraturan yang tertuang dalam hukum positif. Hubungan antara maslahah dengan aturan penggunaan helm dan sabuk pengaman, yaitu sebagai bentuk ketaatan kita terhadap hukum yang telah dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Jadi pemerintah tidak serta-merta membuat sebuah aturan tersebut. Meskipun aturan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, namun ada alasan tersendiri di balik hal tersebut, yaitu mendatangkan maslahat bagi orang yang mentaati aturan tersebut. Ya, terima kasih. Sekian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada maslahah atau manfaat penggunaan helm. Yang pertama itu melindungi kepala dari benturan. Jadi helm itu juga kan pasti wujudnya itu keras ya, bisa melindungi kepala kita dari benturan kalau misalnya suatu saat, tapi amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kalau suatu saat misalnya jatuh atau terjadi kecelakaan gitu, dan bisa aja misalnya kepala kita terbentur aspal atau batu atau pohon atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya di sinetron-sinetron gitu kan kalau misalnya kecelakaan terus kepala terbentur bisa amnesia gitu, bisa geger otak juga atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi untuk menghindari keburukan seperti itu gitu, musibah seperti itu, jadi kita tuh harus bisa membekali diri kita dengan berupaya untuk selalu memakai helm sehingga dapat meminimalisir efek benturan yang terjadi gitu. Dan dalam menggunakan helm itu sebaiknya menggunakan helm yang sudah memiliki sertifikasi SNI atau Standar Nasional Indonesia yang asli. Jadi bisa lebih terjamin kualitas proteksinya. Terus dalam pemilihan helm juga sebaiknya itu menyesuaikan dengan ukuran kepala kita gitu. Jadi ketika dipakai kita bisa merasa nyaman.
Dan kalau bisa juga ada pelindung dagunya. Jadi ketika jatuh itu nggak bisa meminimalisir luka gitu ya. Terus yang kedua itu ada melindungi mata. Nah, di helm itu kan ada kacanya. Nah, kacanya itu bisa berfungsi melindungi mata kita dari angin, dari debu, kotoran, atau benda keras lainnya gitu. Kalau naik motor juga itu kan suka kayak ada benda atau hewan gitu yang tiba-tiba celek gitu ke mata, yang tiba-tiba nempel gitu kan ke mata. Nah, kaca helm itu juga bisa melindungi mata kita gitu. Karena kalau misalnya mata kita nggak dilindungi kan bisa aja kayak kelilipan kena debu gitu kan, jadi kita tuh ngelihatnya juga jadi kurang jelas gitu. Terus kalau misalnya angin yang kencang terus-menerus gitu kena mata juga bisa menyebabkan penyakit Bell's palsy gitu, dan itu bahaya gitu. Dan kalau misalnya, pasti kita kebanyakan atau terus-menerus menghirup udara yang cepat gitu ya, itu tuh bisa merusak paru-paru. Terus wajah wajah kita ini terutama perempuan kan pasti, peduli banget gitu ya tentang wajah sama penampilan. Nah, kalau misalnya ada kaca helm ini juga bisa melindungi wajah kita juga dari kotoran gitu. Jadi nggak kusam banget lah mukanya gitu. Terus yang ketiga itu ada melindungi kepala dari terik matahari. Sengatan sinar matahari itu yang mengenai kulit bisa berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Kulit kita itu kalau misalnya terkena sinar matahari yang terlalu lama atau terus-menerus itu bisa menyebabkan kanker kulit gitu. Makanya beberapa produk skincare atau produk itu kan ada sunblock gitu ya atau sunscreen yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari gitu. Dengan memakai helm juga ya bisa melindungi kepala kita. Jadi panasnya tuh nggak langsung ke kepala gitu kan, karena kalau misalnya langsung ke kepala itu bisa bikin pusing juga kan. Terus yang keempat itu ada mencegah tilang polisi. Nah, ini berhubungan dengan peraturan yang sudah dijelaskan dengan teman pemateri yang di awal tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai helm juga ya itu sama aja kita mengikuti anjuran pemerintah atau mengikuti perintah ulil amri kita, pemimpin kita gitu. Jadi kalau kita pakai helm juga kita nggak akan kena tilang untuk masalah helm itu. Terus helm juga itu wajib kita pakai dalam mentaati peraturan berlalu lintas yang baik agar aman dari tilangan polisi. Yang bisa aja gitu hanya menyusahkan diri kita aja gitu ya atau merugikan kita. Next. Nah, selanjutnya itu ada manfaat atau maslahah penggunaan sabuk pengaman. Yang pertama itu melindungi bagian terpenting dari badan. Bagian depan tubuh yang rawan terhadap benturan itu jantung gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil atau motor gitu misalnya pakai sabuk pengaman itu mobil ya. Biasanya mobil kalau misalnya berhenti mendadak kan tubuh kita tuh suka ikut kedorong ke depan kan. Nah, itu tuh eh, bisa beresiko menyebabkan benturan bagian penting tubuh kita yaitu jantung karena kan di depan gitu kan terbentur gitu. Terus kalau misalnya ada juga atau kalau misalnya kepala kita suka kejedot gitu atau kebentur yang di depan gitu kan, itu juga merupakan bagian penting dari tubuh kita gitu kan. Terus kalau misalnya kita mengalami benturan yang cukup keras, itu tuh bisa mengganggu kerja sistem saraf gitu. Terus selanjutnya itu yang kedua itu ada menahan penumpang agar di tempat duduknya. Jadi sabuk pengaman itu bisa untuk menahan tubuh penumpang agar tetap berada di tempat saat terjadi kecelakaan. Jadi ketika misalnya suatu saat terjadi kecelakaan tuh, tubuh kita tuh nggak terlempar keluar gitu, tapi tetap ada di dalam mobil. Dan bisa maksudnya meminimalisir luka gitu ya, luka yang serius gitu. Apabila benturan di dalam mobil itu cukup keras atau parah gitu, jadi kan misalnya itu ya gitulah penumpang tuh kayak bisa terlempar keluar jauh gitu. Dan itu tuh bahaya gitu bagi keselamatan kita atau penumpang. Terus yang ketiga itu memberikan kenyamanan. Nah, sabuk pengaman ini memberikan kenyamanan pada penumpang. Jadi, kalau pakai sabuk pengaman itu ya kita bisa duduk dengan nyaman dan tenang gitu. Bukan hanya dalam kondisi darurat, pada kondisi biasa pun akan membuat kita merasa aman tanpa takut terjatuh misalnya saat ngantuk gitu, karena kan kalau ngantuk tuh suka kemana mana gitu badannya atau kepalanya. Jadi kalau pakai sabuk pengaman kita bisa
diem aja gitu, bisa aman dan nyaman. Terus yang terakhir itu juga untuk menghindari tilang. Sama seperti dengan menggunakan helm ya, menggunakan sabuk pengaman juga ada peraturannya gitu. Dan kalau misalnya kita ketahuan nggak pakai sabuk pengaman itu biasanya kena tilang sama polisi. Jadi kesimpulannya itu maslahat yang terdapat pada penggunaan helm ataupun sabuk pengaman dibuat tidak serta-merta tanpa tujuan tertentu gitu. Aturan tersebut mengandung maslahat atau manfaat bagi kita semua, khususnya para pengguna kendaraan dan yang pengguna lalu lintas gitu atau pengendara pemilik kendaraan gitu, agar lebih terjamin keselamatannya saat berkendara dan mengurangi risiko kematian jika terjadi sebuah kecelakaan. Next. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas analisis hukum ta'zir terhadap peraturan pemakaian helm dan sabuk pengaman bagi pengendara. Nah, sebelum ke analisis hukumnya, mari kita flashback dulu tentang ta'zir ya. Sudah tertera di layar bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ta'zir itu adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan seorang hakim karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara lugawi, ta'zir artinya al-man'u yang bermakna melarang atau mencegah. Ta'zir juga bermakna at-ta'dib yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, hukuman ta'zir diberikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat supaya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Sudah jelas ya? Silakan di next slide-nya. Oke, ini menurut para jumhur ulama ya, pengertian ta'zir merupakan produk hukum manusia yang berdasarkan kemaslahatannya yang dijatuhkan hakim terhadap kasus atau kejahatan yaitu kejahatan masa kini. Jadi ta'zir itu sudah kita ketahui merupakan suatu produk yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi tetap mengacu pada nilai-nilai ideologi dalam Al-Quran. Jadi mohon maaf nilai-nilai moral idealis dalam Al-Quran. Jadi tidak semerta-merta hukum ta'zir itu dibuat tanpa berdasarkan kepada teori dan nilai-nilai idealis yang terdapat dalam nas. Boleh di next teh? Nah, bagaimana sih analisis hukuman ta'zir terhadap peraturan pemakaian helm dan sabuk pengaman? Nah, terkadang ya, walaupun peraturan sudah dibuat, tapi tetap saja ada pelanggaran. Tadi sudah dijelaskan bagaimana maslahatnya dibuat peraturan tentang pemakaian helm dan sabuk pengaman oleh pemerintah, yakni ditaati. Namun tidak terlepas pasti ada yang melanggar lalu lintas. Nah, hal tersebut menyebabkan dijatuhkannya hukuman dengan apa tadi sudah dijelaskan ya sama Teh Kisti itu sudah dapat dalam UU LLAJ atau lalu lintas dan angkutan jalan dalam ayat 1 dan ayat 2 tadi sudah dijelaskan. Jadi setiap orang yang melanggar atau pengendara yang melanggar dan penumpang yang melanggar yang tidak memakai helm itu dikenakan sanksi, dihukum selama 1 bulan penjara atau paling tidak membayar denda sebesar 250.000. Kemudian begitupun dengan sabuk pengaman. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan dan duduk di sampingnya tidak memakai sabuk pengaman itu dikenakan sanksi atau denda sama dipenjara selama 1 bulan atau paling tidak membayar denda 250.000. Nah, yang sering disalahartikan masa kini itu adalah kita itu membayar denda kalau misalkan kita memilih denda dan tidak mau sidang itu dengan cara yang salah. Apa salahnya? Yakni dengan
istilahnya itu teori suap menyuap. Sudah jelas itu tidak boleh ya dalam Islam, dan hukumnya itu sering dan fenomena yang terjadi masa kini. Lantas kalau misalkan membayar melalui peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan misalkan kalau misalkan membayar denda melalui BRI, kan itu sudah ditetapkan ya oleh pemerintah kalau misalkan mau membayar denda lewat Bank BRI, dan itu pasti akomodasi uangnya langsung ke pemerintah gitu, bukan ke saku pribadi. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian mengambil langkah sidang di pengadilan. Di sinilah menekankan ya, Islam itu sangat menekankan pentingnya taat pada peraturan gitu. Selain peraturan itu untuk mengatur kebaikan dan kebenaran, maka wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk mentaatinya. Meskipun hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran dan Nas, tapi selama hukum itu positif dan mendatangkan banyak maslahat, itu diperbolehkan dalam Islam untuk diaplikasikan, walaupun pada dasarnya perumusannya itu tidak 100% orang Muslim, mohon maaf ya, berisik, orang Muslim yang merumuskan ataupun dari kalangan para ulama yang merumuskan itu ya. Tapi karena kita hidup di negara Indonesia adalah negara Pancasila yang memang kaya dengan keanekaragaman, maka ketika ada hukum yang tidak ada dalam nas tapi memiliki maslahat yang sangat besar, itu boleh. Karena memang tadi ya sudah disebutkan bahwa pemerintah membuat peraturan tentang pemakaian helm dan sabuk pengaman itu demi kemaslahatan kita semua agar terhindar dari bahaya dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Mungkin sekian pematerian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, kesimpulannya belum disampaikan ya, mohon maaf. Pemakaian helm dan sabuk pengaman merupakan salah satu aturan lalu lintas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Meskipun aturan ini tidak terkandung dalam Al-Quran dan tidak dijelaskan oleh Rasulullah, masalah ini juga diatur di dalam Islam, yakni bagaimana penetapannya menggunakan teori maslahat dan sanksi pelanggarannya menggunakan hukum takzir. Nah, jadi saling berkesinambungan ya antara hukum pemerintah, Islam, dan bagaimana keduanya berkesinambungan dalam pengaplikasiannya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih dalilnya gitu ya tentang helm dan sabuk pengaman, kalau dalil dalam nasnya itu tidak ada, tapi kita mengambil maslahat dan takzirnya itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan tentunya hadis, dan dikaji juga oleh para ulama dalam fikih ya, dalam ilmu fikih dan usul fikihnya, seperti itu. Sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah, Alhamdulillah, pematerian kali ini telah selesai dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, yang mau bertanya silahkan raise hand atau ketik di kolom chat atau langsung unmute. Silahkan. Izin boleh, Bang Rahman. Sekali, Kang Aziz. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ditulis saja deh ya. Oke, sambil nunggu Kang Aziz nulis di chat. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya, baik dari laki-lakinya atau dari perempuannya, silahkan. Aziz sudah bertanya nih, saya bacakan ya. Pertanyaan Aziz di kolom chat. Barusan kan dijelaskan bahwa menggunakan helm saat berkendara itu merupakan salah satu syariat Islam juga, di mana tujuannya itu untuk hifzun nas,
atau menjaga keselamatan manusia. Berarti kan insya Allah berpahala tuh kalau diniatkan sebagai ibadah. Nah, kalau seseorang berkendara tidak menggunakan helm, apakah menjadi dosa di mata Allah atau tidak? Nuhun. Oke, itu dari Aziz ya. Sekarang dari Sarah, Mangga. Sarah, habis itu Maitsa. Habis itu ya Nabila. Silakan Sarah di Eh, Gini, kalau misalkan masalah yang sebenarnya dia pakai helm gitu, tapi pakai helmnya tuh yang nggak ada apa sih kacanya gitu. Nah, kalau ditegur tuh karena katanya biar ya agak enakan aja, katanya ngehalangin. Kadang si kacanya tuh dan biar jadi lebih apa ya lebih gaya gaya ya lebih gaya juga maksudnya lebih pede karena lebih pantas gitu katanya ya. Nah, jadi pandangan pemateri berkenaan dengan materi ini gitu kayak gimana kalau kayak gitu seperti itu. Oke, terima kasih kepada Sarah atas pertanyaannya. Kepada operator bisa ditulis ya pertanyaannya dan mudah-mudahan pemateri bisa memahami pertanyaannya. Oke, sekarang tadi siapa tuh? Oh, Maitsa. Silakan Maitsa di unmute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya, kan tadi tuh dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 ayat 6 tuh yang setiap pengemudi kendaraan beroda 4 atau lebih dan penumpang di sebelahnya itu wajib pakai sabuk pengaman. Nah, bagaimana dengan penumpang yang ada di kursi belakang gitu kan? Apalagi ada beberapa tipe mobil yang ada sabuk pengamannya gitu. Apalagi mobil tipe dulu ya. Nah, apakah ada yang mengatur tentang hal ini dalam undang-undang dan gimana gitu dalam pandangan takzir? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Maitsa yang sudah bertanya. Selanjutnya tadi siapa lagi ya? Oh, ada Nabila. Nabila mau dibacakan aja ya Wan ya. Dibaca aja maksudnya. Siap. Oke, siap saya. Oh, saya baca ya. Kalau nggak bisa ini mah. Kayaknya ada gangguan ya. Kata Nabila mau berkaitan tentang aturan dalam berkendara. Nah, menyalakan lampu motor di siang hari itu karena seperti tidak ada manfaatnya malah menghabiskan aki motor. Gitu. Gimana tanggapannya kepada para pemateri gitu? Adalah gitu ya. Dan bapaknya belum. Silakan kepada pemateri untuk dijawab jika sudah ada jawabannya. Dan kepada yang mau bertanya lagi, silakan dipersiapkan saja. Kang Rawan langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu, izin menjawab pertanyaan yang Nabila ya. Ya, siap. Itu tadi pertanyaannya yang saya pahami itu tentang kenapa sih harus menyalakan lampu di siang hari gitu ya untuk kendaraan beroda 2. Terus kan itu dapat menghamburkan aki. Apakah itu termasuk maslahah mursalah gitu ya? Sebenarnya jika dikaji dulunya saya secara undang-undang dulu ya. Memang pemerintah membuat ranah hukum tentang bagaimana seorang pengendara harus menyalakan lampu di siang hari khususnya untuk beroda 2 ya. Karena berdasarkan data yang saya ketahui, yang saya cari dari Google gitu ya, 60% yang memiliki rentan nilai kecelakaan itu adalah kendaraan beroda 2. Disebabkan oleh banyak hal, mungkin salah satunya adalah tidak fokus atau mengantuk saat berkendara. Maka dari itu pemerintah itu membuat UU LLAJ ayat pasal 107 ya, pasal 107 tentang kewajiban bagi pengendara beroda 2 untuk menyalakan lampu motor di siang hari. Itu alasannya untuk mengurangi bahaya
kecelakaan, itu intinya. Tapi kan dapat menghamburkan aki motor gitu ya. Mungkin dalam hal ini juga kita bisa mengambil manfaat, mohon maaf ya, kita juga bisa melihat dulu situasi dan kondisi gitu. Ketika memang kitanya dalam keadaan fit, ketika memang kitanya dalam keadaan kondisi yang baik gitu ya, kitanya fokus, kitanya nggak ngantuk, itu mungkin boleh-boleh saja ketika memang bukan berarti takut sama polisi ya, memang tidak dibutuhkan untuk menyalakan lampu motornya, tidak apa-apa, kecuali kalau misalkan kitanya lagi dalam keadaan riskan, itu wajib gitu menyalakan lampu motor. Tapi selama saya berkendara ya, tapi nggak tahu juga nih biasanya untuk yang laki-laki itu lebih jeli ya dalam masalah berkendara. Tapi apakah Mas termasuk maslahat mursalah gitu ya? Ketika memang saya lihat gitu, pemerintah pun membuat peraturan tidak semata-mata mereka mengawang-awang, tapi melihat dulu apa sih manfaatnya untuk pengendara. Jadi kalau menurut saya apakah termasuk jika ditanya termasuk atau tidak, itu termasuk karena memang maslahatnya banyak gitu. Kalau misalkan mudaratnya hanya satu, misalkan menghabiskan aki, kan aki istilahnya bisa diisi ulang, tapi nyawa tidak bisa diminta kembali gitu. Itu sih jawabannya. Terima kasih. Mungkin dari pemateri yang lain mau menambahkan. Oke, terima kasih pada pemateri yang pertama, Elia. Pada pemateri lain ada yang mau menambahkan, silahkan langsung saja. Ya, dari saya mungkin mau menambahkan Bapak Mursalah. Oke, Mangga Nur, pakarnya naik motor. Terkait pertanyaan dari Nabila tadi ya, bagaimana tanggapan kita pemateri jika menyalakan lampu di siang hari, apakah itu manfaat menurut masalah atau tidak ya? Tadi telah dijelaskan oleh pemateri Elia, teman saya ya. Jadi kalau menurut sudut pandang sebagai pengendara gitu ya, memang kenapa kita harus menyalakan lampu motor di siang hari? Pertama mungkin jika saya bertanya itu ketika kita menyalakan atau tidak menyalakan lampu di siang hari, terus malamnya nyalain lampu, itu kadang suka lupa kalau malam. Kadang suka lupa kalau misalkan lampu itu dimatiin waktu siang. Jadi terkadang pas malam harinya itu tidak menggunakan lampu. Jadi itu yang pertama. Ini mah dari sudut pandang pengendara aja. Terus yang kedua itu juga sebagai masalah ya dengan menyalakan lampu tersebut. Kenapa saya bilang masalah? Karena gini, ketika mungkin tadi Nabila bilang kalau begitu bisa menghabiskan aki dong, gitu kan? Itu kan termasuk mudarat mungkin. Tapi menurut saya, kalaupun kita seperti itu, berarti kalau kita menggunakan bensin juga atau menggunakan motor dengan bahan bakar bensin juga, ngapain kita menggunakan sepeda motor toh ngabis-ngabisin bensin ya kan? Jadi terhadap penggunaan aki ini ya memang itu diperuntukannya untuk itu gitu. Penggunaan aki itu untuk menunjang sepeda motor yang akan dikendarai. Jadi selagi memang aki itu diperuntukkan untuk penggunaan sepeda motor itu baik-baik saja gitu ya. Selagi itu memang untuk demi keselamatan bagi pengendara yang tadi telah dijelaskan juga oleh Elia, yang mana juga telah diatur peraturannya oleh tim lalu lintas, oleh kepolisian, agar kita juga tetap mewaspadai. Mungkin ada beberapa manusia yang ketika siang hari juga masih masih remang-remang gitu ya matanya melihat cahaya. Jadi mungkin karena kan lampu motor itu ada yang lampu tembak, lampu jauh dengan lampu dekat ya. Jadi lampu dekat itu gunanya untuk apa? Gunanya ya untuk melihat lubang-lubang di jalan, melihat yang dekat gitu ya. Kalau lampu tembak itu kan kalau misalkan dalam keadaan kondisi malam hari yang mengharuskan lampu itu berjarak jauh agar
melihat kendaraan yang akan datang di, di depan kendaraan kita. Itu mungkin dari saya. Terus juga mungkin mau menjawab lah dari pertanyaan. Nanti dulu lah ya. Nanti Nur. Tato. Oke, ya nanti dulu Nur. Satu dulu. Oke, makasih Pak Anur yang sudah menjawab tentang pertanyaan Nabila. Silakan pemateri yang lain, ada yang mau menjawab, menambahkan? Saya mau mencoba menambahkan. Oke, boleh, Mangga. Ya, jadi kenapa yang lampu motor dinyalakan ya, terkait lampu motor. Nah, setahu saya juga kan apa sih lampu motor itu kan ada yang emang sudah bawaan dari sananya, siang itu emang sudah menyala lampunya. Nah, di sini juga saya mencari lagi sumber bahwa terdapat pada pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana ini tuh terkait dari adanya menyalakan lampu motor di saat siang hari, karena itu tuh kondisi jarak pandang motor yang terbatas. Nah, kemudian juga dari dinyalakannya lampu motor di siang hari itu juga merupakan dikarenakan ukuran dan bentuk motor itu yang relatif kecil serta mudah melakukan akselerasi di jalan, juga membuat pengendara lain tak bisa mengantisipasi keberadaannya. Jadi pada intinya tuh dinyalakannya lampu motor pada siang hari itu tuh untuk mengantisipasi keberadaan kendaraan motor tersebut. Jadi ketika lampunya menyala itu tuh bisa mengantisipasi baik motor yang ada di depannya ataupun yang ada di belakang motor tersebut. Mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih kepada Kisti yang sudah menambahkan dari pemateri yang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, dari materi ada tidak cukup. Oke, katanya dari audiens ada nih yang menambahkan, Agung katanya. Mungkin peraturan lampu motor menyala pada siang hari itu dikiaskan pada masih layak atau tidaknya kondisi motor yang digunakan. Bisa jadi seperti itu katanya. Dari pemateri, dari audiens yang lain ada yang mau menambahkan tentang pertanyaan Nabila? Cukup. Oke, diwakilkan oleh Aslam cukup katanya. Bagaimana tanggapannya Nabila ya? Silahkan. Izin menanggapi dulu ya, bisi salah paham tadi. Maksudnya tuh gini kan, peraturan di hukum positif itu wajib menyalakan lampu motor ya walaupun di siang hari. Nah, sedangkan prinsip Islam itu kan nggak boleh mubazir gitu ya. Nah, apakah si peraturan itu tuh bertentangan dengan Islam gitu ya? Karena kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, nyalain lampu motor misalkan siang-siang kan terang ya kelihatan gitu, untuk apa dinyalain lagi gitu. Nah, apakah dengan peraturan itu tuh menunjukkan bahwa itu tuh bertentangan dengan prinsip Islam yang nggak boleh mubazir itu gitu. Jadi pertanyaannya itu maksudnya. Oke, tanggapannya itu mungkin nanti akan kalau mungkin nanti akan dijelaskan karena jelaskan oleh Bapak mungkin ya, karena dari peraturan diskusi itu dijawab oleh moderator, oleh materi, oleh audiens, kemudian ditanggapi kembalinya lagi oleh Bapak gitu ya. Oke, terima kasih kepada Nabila. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya. Ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari saudara siapa tadi teh? Saudari Sarah Azahra. Silahkan kepada pemateri yang mau menjawab pertanyaan dari Sarah. Silahkan. Bismillah, izin menjawab yang pertanyaan Sarah ya. Bagaimana kalau misalnya pakai helm itu nggak sesuai peraturan? Yang misalnya tadi nggak ada kaca helmnya dan lebih ikut tren. Sebenarnya itu tuh kaca helm itu kan ada di helm buat melindungi kita sendiri ya, yang tadi udah saya jelaskan manfaatnya gitu. Salah satunya itu ya kaca helm itu untuk melindungi mata gitu. Dan melindungi mata itu kan berarti untuk kemaslahatan juga. Tapi kalau misalnya dia lebih ngikutin tren, ya berarti kalau misalnya terjadi sesuatu yang ruginya ya dia sendiri gitu. Karena dia lebih mengutamakan tren daripada keselamatan dia dalam berkendara. Mungkin dari aku segitu. Dari pemateri lain,
Ada yang ingin menambahkan, Mangga? Oke, terima kasih. Mangga kepada pemateri yang lain yang mau menambahkan jawaban dari Novi, dipersilahkan. Mana? Ya, dari Enggak. Siap, silahkan. Pakai helm tapi tidak sesuai peraturan, tapi lebih ikut tren gitu ya. Yang memang boleh-boleh saja ikut tren, tetapi asalkan memang sesuai standar gitu, standar nasional juga. Kan ada tuh banyak yang tren yang sesuai standar, yang juga memang kaca helm, ada ada pengaman di situnya dan busanya empuk. Nah, itu yang membuat tren juga bisa sekaligus menaati standar yang telah ada. Jadi saran dari saya mengikuti tren yang sesuai standar lah. Gitu mungkin. Oke, terima kasih kepada Anur. Pemateri yang lain, ada yang mau menambahkan kembali dari kedua pemateri yang sudah menjawab? Jika tidak, silakan bilang cukup perwakilannya. Ada tidak? Yuk tanggapi. Materi yang lain? Ada yang mau menambahkan kembali? Jika tidak, bilang cukup. Oke, siap. Sekarang kita kembali ke audiens. Audiens, ada yang mau menambahkan atas pertanyaan dari Sarah? Ada tidak? Jika tidak ada, bilang cukup lagi. Cukup. Oke, siap. Makasih Aslam atas perwakilannya. Bagaimana Pak penanya Sarah Azahra, tanggapannya saja. Silahkan. Iya, udah. Makasih ya. Udah cukupin aja, nggak apa-apa. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Saya mewakili semuanya. Siap. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Saudari Maitza. Silahkan kepada materi untuk menjawabnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siapa dulu nih yang mau jawab? Oh iya, pertanyaan Maisa itu tadi apa ya? Lupa lagi saya, pokoknya tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Bagaimana dengan penumpang di kursi belakang? Apakah ada UU yang mengatur hal ini dan bagaimana dalam pandangan ta'zir? Jadi kan setiap orang yang duduk di kursi belakang mobil itu kadang ada yang menggunakan sabuk pengaman, ada juga yang tidak menggunakan sabuk pengaman gitu kan. Kemudian kan kadang tergantung mobilnya juga, ada yang menyediakan atau yang tidak. Nah, mungkin kembali lagi ke alasan urgennya ya. Alasan urgennya mengapa pendamping supir itu atau duduk yang di samping supir itu wajib mengenakan sabuk pengaman. Itu dikarenakan tadi ya sudah dijelaskan sama Teh Novi ya, ada beberapa maslahat diantaranya supaya menghindari jantung, kemudian melindungi jantung apabila ada kecelakaan, pokoknya dan banyak lagi hal lainnya. Terus bagaimana dengan penumpang belakang? Apakah ada peraturan yang menjelaskannya? Saya sudah mencari gitu. Yang saya temukan itu tidak secara spesifik ya peraturan yang mewajibkan penumpang belakang di dalam mobil itu wajib menggunakan sabuk pengaman. Hanya saja dalam artikel yang saya baca, kalau bisa gitu ya, penumpang yang belakang pun ikut memakai sabuk pengaman. Itu pun untuk keamanan diri sendiri gitu. Jadi apakah ada hukum ta'zirnya gitu ya? Bagaimana kaitannya dengan hukum ta'zir? Ya memang hukuman secara nyatanya itu tidak dirinci secara jelas seperti yang tadi ya, kalau yang di depan itu dihukumnya
denda 250.000 atau penjara 1 bulan kan. Nah, untuk yang penumpang di belakang mah tidak ada rincian secara jelasnya, tapi mungkin bukan hukum takzirnya tuh tidak diatur oleh undang-undang, tapi kita punya resiko tersendiri gitu. Ketika kita tidak memakai sabuk pengaman pun kita penumpang mobil di belakang. Jadi itu mah kembali lagi terhadap ke penyadaran diri sendiri gitu. Jadi hukum takzirnya itu lebih ke penyadaran. Kita sadar nih kalau misalkan keselamatan itu yang utama. Berarti kita ya harus ya menggunakan sabuk pengaman walaupun kita duduk di belakang. Itu sih, itu nilai pendidikannya. Terima kasih. Yang lain mungkin menambahkan? Ya, terima kasih kepada Elia atas jawaban dari pertanyaan Maitsa. Kepada pemateri lain, ada yang mau menambahkan jawaban dari Elia? Dipersilahkan. Kayak harusnya ada, kan tadi bilangnya. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Sok, silakan. Oh, Nepi cukup. Terus? Oh, Mangga. boleh lah. Ya, peraturan terkait penumpang yang di bagian kursi belakang itu memang karena jika melihat dari mobil-mobil yang saat ini gitu ya, itu kan sesuai kondisi ya. Ada yang kursi belakangnya menggunakan sabuk pengaman, ada juga yang tidak. Kalaupun memang tidak ada sabuk pengaman yang di belakang itu kan berarti ada di satu sisi yang namanya pegangan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu yang dijadikan kebutuhan. Tapi yang berarti kalau saya tangkap di sini memang secara hukum itu tidak ada, karena memang mudarat yang banyak ditimbulkan itu bagian kursi depan ketika terjadi suatu kecelakaan. Kursi belakang itu memang tidak terlalu inilah ya, goncangannya tidak terlalu, tapi kursi depan yang bisa langsung lebih berbahaya. Berarti kalau seperti ini, memang saya juga setuju juga jika kursi belakang itu dibuat sabuk pengaman, tapi kan dalam kondisi realita pada saat ini sedikit atau masih belum banyak ditemukan mobil-mobil yang menggunakan sabuk pengaman di belakang. Jadi yang harus diperbaiki mungkin membuat hukum di dalam ini ya, produksi mobil tuh minimal yang masuk itu mobil yang menggunakan sabuk pengaman di belakang gitu. Jadi agar bisa seluruh mobil di Indonesia juga itu tetap menggunakan sabuk pengaman di seluruh bagian kursinya gitu. Karena kan juga penggunaan mobil juga yang kursinya itu kapasitasnya 2 orang dipakainya bertiga gitu kan. Nah, itu juga membahayakan keselamatan. Jadi mungkin harus diperhatikan gitu produksi mobil yang masuk ke dalam negeri itu harus diperbaiki lah. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Anwar yang sudah menambahkan gitu ya. Kepada pemateri, ada yang mau menambahkan lagi? Ya, ini takutnya pada salah paham ya. Mungkin yang maksud dari saudara Anur itu barusan untuk kendaraan pribadi ya. Karena ada yang bilang di chat grup kalau misalkan angkot ntar ribet ya kalau harus harus pakai sabuk pengaman semuanya. Nah, untuk angkot itu ada standarisasinya sendiri gitu, jadi beda. Nah, itu tuh yang tadi dijelasin Anur buat kendaraan pribadi gitu. Kan tadi kalau nggak salah sudah disinggung juga ya, kalau misalkan angkot itu standarisasinya harus gimana gitu. Nah, iya, ini tuh ranah pembahasannya untuk peraturan angkot mah beda gitu. Yang kita bahas di sini tentang sabuk pengaman dan helm bagi pengendara
untuk pribadi gitu. Kan angkot juga tetap kan yang di depannya mah pakai sabuk pengaman gitu. Cuma untuk lebih jelas tentang angkot ya tidak dibahas di sini ya. Akang Teteh yang apa sih berprotes di chat. Ya, itu Silakan mah nanti Bang akan Wawan. itu mah nanti dibahas di Dinas Perhubungan aja ke sana. Oke, mangga kepada pemateri yang lain cukup kayaknya ya. Sok bilang cukup dong. Nah, cukup aja kali ya. Kepada audiens jangan repeh-repeh wae. Sok bisa ada yang mau menambahkan silahkan. Agak sedikit mau menambahkan boleh. Mangga Kang Rifki. Ya, jadi sebenarnya emang benar tidak ada peraturan tentang sabuk pengaman kursi kedua. Cuman sekarang mulai sekarang nih mobil-mobil produksi sekarang itu rata-rata sudah ada pengingat gitu untuk memakai sabuk pengaman di belakang. Bahkan beberapa mobil itu sudah ada yang menggunakan buzzer. Ada suaranya gitu kalau kursi belakang itu tidak memakai kursi pengaman. Nah, itu menjadi salah satu langkah dari produsen mobil untuk meningkatkan keamanan para pengendara dan penumpang-penumpangnya gitu. Jadi sudah ada beberapa produksi mobil di sekarang ini yang menyediakan fasilitas pengingat untuk menggunakan kursi pengaman gitu, walaupun belum ada peraturannya gitu. Itu aja sih yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih kepada Kang Rifki yang sudah menambahkan gitu ya dari perwakilan audiens. Ada audiens lain yang mau menambahkan? Boleh Silakan bilang menambahkan cukup. nggak, Wan? Oh, boleh, silakan. Kalau lihat realitanya ya kan sampai sekarang kayaknya tilang juga gitu ya hukum positif di Indonesia gitu kan, misalnya tilang gitu ya untuk mobil kayaknya tuh untuk yang penumpang di depan aja gitu ya, kursi belakang tuh belum jadi perhatian pemerintah lah gitu. Contohnya kayak misalnya tilang elektronik aja ya sekarang yang lagi terkenal sekarang tuh yang kalau misalnya di jalan katanya difoto ya di depannya, apa namanya, penumpang depan ke foto gitu ya, ketahuan kalau misalnya nggak pakai nggak pakai sabuk pengaman gitu ya, kalau kursi belakang mah kelihatan gitu nggak diatur peraturannya tentang itu, kalau kalau setahu saya mah gitu ya dari pemerintah di Indonesia. Nah, menurut saya kalau misalnya pemerintah Indonesia itu sendiri, kenapa penumpang kursi di belakang nggak dijadikan perhatian gitu ya sebagaimana penumpang yang di depan, soalnya mungkin pemerintah Indonesia juga ngelihat kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri gitu kan, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu nggak merata semuanya kaya-kaya gitu ya, nggak semuanya punya mobil yang mana isi mobilnya itu proporsional gitu ya, isinya misalkan, isinya untuk 4 mobil bener-bener 4 orang gitu isinya itu untuk 4 orang misalkan. Di belakang itu bener-bener 2 orang dan bisa pakai sabuk pengaman, kan enggak ya realitanya mah di Indonesia misalkan mau mudik nih, sekeluarga tuh bisa misalkan di belakang 6-an gitu ya, atau berapaan gitu ya, jadi nggak bisa gitu kalau misalnya pakai sabuk pengaman. Jadi kayaknya pemerintah pun kalau misalnya buat peraturan harus pakai sabuk pengaman untuk penumpang di belakang, kayaknya agak kewalahan gitu. Untuk penumpang depan aja banyak yang melanggar, apalagi di penumpang belakang yang mana Indonesia mah masih kayak gitu maksudnya teh karena kondisi ekonominya jadi penumpang di belakangnya itu pasti banyak segala macam, jadi nggak memungkinkan pakai safety belt itu gitu. Jadi menurut saya mah itu sih pemerintah belum buat aturan untuk penumpang di belakang dan dikarenakan kondisi masyarakatnya juga gitu. Oke, terima kasih kepada Saudari Nabila Yahya. Kepada saya rasa cukup ya dari audiens. Saya kembalikan ke yang bertanya, Saudari Maitsa, tanggapannya. Iya, terima kasih atas semua jawabannya, tapi paling mau ngasih informasi sedikit ya, kalau duduk di kursi belakang itu resiko cedera lebih serius gitu daripada duduk di kursi depan kalau kecelakaan gitu. Jadi asa dengar ada yang bilang sebaliknya. Jadi aku mah tadi lihat berita yang benar teh yang kursi belakang gitu yang cedera lebih serius. Paling itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Maitsa, jadi punya info baru nih kita. Oke, kita langsung
langsung ke pertanyaan terakhir ya, yang harusnya itu pertanyaan pertama. Mangga dijawab pertanyaan dari saudara Aziz ya, kepada pemateri. Kan kalau pakai helm itu salah satu tujuannya untuk hifdzun-nas atau menjaga keselamatan manusia. Dan kalau misalnya dipakai dan diniatkan sebagai ibadah, insya Allah berpahala. Apakah kalau seorang berkendara tidak menggunakan helm, apakah menjadi dosa? Sebenarnya ya, perlu kita ketahui gitu ya, memakai helm itu bukan ibadah ritual yang hukumnya tuh wajib, dan hukum wajib itu ketika tidak dilaksanakan kita akan mendapat dosa gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita nggak pakai helm, itu nggak dosa karena helm itu bukan ibadah ritual yang hukumnya itu wajib atau haram atau apa gitu ya. Tapi itu lebih ke kesadaran diri sendiri gitu. Dan memakai helm juga kan memberikan maslahah atau manfaat buat kita gitu ya, yaitu untuk menjaga keselamatan kita dalam berkendara gitu. Jadi apakah kalau misalnya nggak pakai helm itu apakah dosa atau enggak? Ya menurut saya nggak dosa gitu. Karena Allah mah maha baik gitu ya, maksudnya nggak apa sih, Allah udah mau Allah baik. Terus kalau hukum di fikih juga kan Islam itu kan nggak mempersulit umatnya gitu ya, mempermudah. Kalau misalnya nggak pakai helm dosa, aduh nggak kebayang dosanya sebanyak apa. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih ya kepada Novi yang sudah menjawab pertanyaan dari Aziz. Mangga kepada pemateri yang lain yang mau menambahkan jawaban dari Novi, dipersilahkan. Iya, nih. Dari saya cukup, Kang. Oh, cukup. Nur, biasanya? Atau Kisti? Cukup. Atau yang lain? Oke, siap. Cukup ya dari pemateri. Mungkin dari audiens nih, ada yang mau menambahkan? Tadi udah aktif nih audiens. Sekarang juga di pertanyaan terakhir, ada yang mau menambahkan? Biasanya kayak gini nih, Asep nih. Masalah Vicky. Ada lagi? Mangga, Sep. Mangga. Mana wit mangga bade. Oke, tenan. Yang lain? Tidak ada dari pemateri? Boleh. Boleh. Lagi kawan. Boleh, mangga, silakan. Terakhir presentasi ya hari ini ya, Vicky. Kita puas-puasin aja gitu ya diskusi. Kalau menurut saya masih sebenarnya kalau dosa nggak dosa makan itu mah gimana Allah ya, tentang penghukumannya gitu. Cuman kita sebagai manusia mah mikirnya gini gitu kan, kita itu diminta oleh Allah itu untuk bersyukur gitu ya. Nah, salah satu bentuk kesyukuran kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu menggunakan semua yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya gitu ya, termasuk jasad kita juga gitu, termasuk jiwa kita gitu. Nah, salah satu bentuk bentuk konkret gitu ya dari rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu dengan menjaga keselamatan kita gitu ya. Jadi kalau ini malah mungkin lebih berpahala gitu ya. Jadi bukan fokus ke dosanya, tapi mungkin jadi lebih berpahala gitu karena kita memikirkan keselamatan kita, memikirkan menjaga jasad kita yang telah diberikan oleh Allah gitu. Jadi sama Allah mungkin gitu ya bisa dinilai sebagai pahala lah gitu. Jadi ternyata hambaku bersyukur gitu dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu, kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Nabila Yahya yang sudah menambahkan. Dari perwakilan audiens, mungkin di audiens ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah berarti ya sesi diskusi kali ini belum dikembalikan kepada Aziz. Silahkan kepada Aziz yang bertanya tanggapannya. Ziz, tanggapannya Ziz, bersuara Ziz. Ya, cukup, Mang. Makasih. Oke, siap. Alhamdulillah sudah ditanggapi dan sudah cukup katanya ya. Mungkin sesi diskusi kali ini alhamdulillah sesi diskusi kali ini sudah selesai dan tidak ada termin kedua tentang diskusi ya, karena Bapaknya sudah join, sudah ikut gabung ke dalam forum ini. Jadi
sesi diskusi kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum puas dijawabnya, akan dijawab oleh Bapak gitu ya. Saya selaku moderator menutup sesi diskusi ini dan mengembalikannya kepada Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tampilkan mana pertanyaannya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga. Apa ini penumpang? Oh ya, dah. Satu lagi Pak, yang keempat. Oh, yang keempat ada? Apa yang keempat? Tentang lampu ya. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan dulu, mohon maaf tadi telat cukup banyak, baru jam 11-an bisa gabung karena ada sesi, ada undangan dari LPPM yang semestinya hanya satu kali, hanya satu kali, mestinya 2 kali pertemuannya dengan nanti sore, tetapi pertemuan yang 2 kali itu disatukan, jadi agak lama tadi menghadiri pertemuannya, sehingga agak telatnya lumayan agak lama. Itu selanjutnya kalau terkait tema ini, ya kalau masalah bagaimana itu pahalanya, tentu hakikatnya yang namanya hakikat perbuatan seseorang itu manusia sesungguhnya tidak bisa mengetahuinya. Hanya Allah yang bisa mengetahuinya apakah hakikatnya baik atau tidak. Jadi kalau seseorang itu naik motor, naik mobil, apakah dengan ia itu pakai sabuk pengaman bagi pengendara bermobil, pakai helm bagi pengendara bermotor, itu apakah itu kebaikan baginya? Ya kita hanya bisa melihat dari bentuk lahir perbuatannya. Oh, dia pakai sabuk pengaman, oh dia pakai motor, oh dia pengendara yang baik. Hanya itu saja. Hakikatnya di hadapan Allah seperti apa kita tidak bisa menilai. Ya, seperti apa? Karena apa? Ya sama seperti sholat. Kita sholat juga tiap waktu, sholat berjamaah, apalagi sekarang nih paling tidak sholat berjamaah Isya sering kita lakukan secara berjamaah dengan jamaah yang lain. Kita tidak bisa menilai apakah teman kita atau orang di samping kita yang bareng-bareng sholat berjamaah itu baik atau tidak, kita nggak bisa. Kita hanya tahu bahwa dia sholat dengan kita bareng-bareng, sama-sama sebagai makmum, udah selesai. Apakah hakikatnya baik atau tidak kita nggak tahu. Karena apa? Ya hakikat perbuatan seseorang kan lebih pada apa yang tersirat di dalam hatinya ketika melakukan perbuatan itu. Ya, sholat seseorang itu baik di hadapan Allah atau tidak sangat tergantung pada bagaimana hati yang bersangkutan itu menyertai perbuatannya. Apakah ketika sholatnya ada kesadaran bahwa
sholat yang saya lakukan ini dalam rangka menunaikan tugas, dalam rangka menunaikan kewajiban. Apakah sholat yang kita lakukan itu disadari bahwa ini merupakan satu kebutuhan, ada kerinduan dari yang bersangkutan untuk menghadap Allah Sang Holik dan seterusnya. Nah, apakah disertai kesadaran seperti itu atau yang lain-lain, itu tergantung hati masing-masing. Apakah ya kualitas baiknya sholat seseorang juga kan macam-macam. Apakah kesadaran tadi itu selalu hadir dalam sholatnya dari pertama sampai selesai, atau hanya ketika takbir saja dan salam? Itu beda juga kan. Nah, ketika takbir sadar bahwa ini sholat isya saya lakukan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesadaran seperti itu. Tapi setelah itu baca Fatihah nereleng begitu saja karena sudah hafal. Bacaannya iya, yang ia ucapkan iya surat Al-Fatihah, tetapi hatinya, pikirannya kemana, itu lain lagi. Ya. Jadi sholat yang baik pun levelnya berbeda-beda. Ya demikian juga sholat yang buruk. Ya, sholat yang buruk. Nah, apakah tujuannya untuk sesuatu yang lain yang jelas itu perbuatan buruk? Nah, itu orang di samping kan tidak bisa memastikan kondisi hati seseorang itu seperti apa. Nah, kalau sholat saja seperti itu, maka ya perbuatan yang lain juga begitu. Ketika Anda pakai helm, ketika pakai motor, nah kalau ada kesadaran kan bagus ya, ada kesadaran bagus. Mengapa pakai helm? Ya karena ini ada aturannya harus pakai helm. Nah, kenapa Anda mengikuti aturan itu? Ya karena yang mengeluarkan adalah pemerintah. Pemerintah. Terus kenapa diikuti? Nah, itu kan ulil amri saya. Kenapa harus taat ulil amri? Ya karena diperintah oleh Al-Quran. Lah, kenapa harus taat kepada Al-Quran? Ya karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi kalau dirunut begitu, saya pakai helm karena dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau dirunut tadi kan panjang. Nah, taat ke pemerintah terus. Nah, tapi kalau disingkat kan, saya memakai helm dalam rangka taat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah peraturan itu bagus? Ya memang bagus. Dalam rangka meminimalisir cedera ketika terjadi kecelakaan. Nah, kan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, kan bagus tuh memakai helm, nilainya bagus. Bisa jadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang secara kasat mata itu tidak ada kaitan dengan masjid, tidak ada kaitan dengan masalah keakhiratan secara kasat mata ya. Tetapi ketika yang bersangkutan itu punya kesadaran seperti itu, ya perbuatan itu lebih baik dari perbuatan sholatnya, sholat tarawehnya yang sekian rakaat. Yang ketika sholatnya tidak seperti tadi. Ya, nah makanya salah satu kita tahu, kita pelajari hukum Islam, salah satu kita manfaat kita pelajari usul fikih berkaitan dengan masalah niat, berkaitan dengan masalah hati yang menyertai satu perbuatan itu. Nah, kita merasa melakukan satu perbuatan, melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di negara kita contohnya. Nah, itu bisa memasukkan diri kita ke dalam lingkungan, ke dalam naungan hukum syara. Sebagaimana yang kita bahas dalam pembahasan maqasidus syariah. Begitu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa
hukum Islam itu sangat erat kaitannya dengan tauhid, hukum Islam itu sangat erat kaitannya dengan akhlak, hukum Islam itu sangat erat kaitannya dengan tasawuf. Nah, keliru kalau orang mengatakan hukum Islam hanya bicara lahirnya saja. Hukum Islam bicara masalah perbuatan manusia, perbuatan lahir itu betul, tetapi bukan hanya itu. Ya, tetapi bukan hanya itu. Begitu ya, kalau ditanyakan, oh ini bisa dinilai ibadah, sangat bisa. Sangat bisa tergantung dari pengertian ibadah yang kita pakai itu apa. Nah, kalau ibadahnya dalam artian ibadah ritual yang sudah ditentukan, bentuknya, waktunya, caranya oleh Al-Quran dan hadis, tentu bukan. Tetapi kalau ibadah itu dimaknai adalah semangat penghambaan seorang manusia di hadapan Kholiknya, nah segala sesuatu pun jadi ibadah, termasuk pakai helm saat berkendara, gitu ya. Itu kemudian hal lain yang tadi sempat muncul di diskusi, bagaimana menyalakan lampu, apakah itu justru boros aki dan sebagainya. Yang pertama tentu itu harus dilihat, dikaji apakah betul maslahat dari menyalakan lampu motor itu sangat kurang dibanding madaratnya. Kalau yang Anda sampaikan misalnya madaratnya itu boros aki, apakah maslahat menyalakan lampu itu kurang dibandingkan madarat borosnya aki? Ya, kalau kurang, berarti ada sesuatu yang salah itu dalam aturan. Tetapi ya borosnya aki itu kan gak seberapa dibandingkan dengan potensi kecelakaan ketika lampu itu dimatikan misalnya. Nah, berarti itu bagus aturan. Wah, Pak, ternyata ada madaratnya. Ya, kalau sesuatu itu ada madarat dan maslahat kan memang biasa. Anda bisa selesaikan dengan kaidah-kaidah fikih yang ada. Idza ta'arada darurotani, ketika muncul dua madarat ya di hadapan kita, maka ru'ya khafuhuma, maka dipilih madarat yang paling kecil. Ya, kalau di situ ada madarat, ya bukan sesuatu masalah, karena biasa dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali dihadapkan dengan 2-3 madarat, tapi kita harus pilih satu di antara 2, satu di antara 3 itu yang paling kecil madaratnya. Ya, ketika dihadapkan pilihan pilih A atau B, ya dua-duanya juga nggak ideal, tapi harus milih pada saat itu. Nah gimana? Karena kalau nggak saat itu sudah didesak-desak nih, adik sudah ada yang mau lamar. Ya, adiknya perempuan juga. Ini sudah mau lamar gimana? Yang datang, yang diharapkan kok nggak muncul-muncul gitu ya. Itulah yang diharapkan, tapi nggak muncul. Yang datang nih 2, nggak ideal. Orang yang nggak diharapkan, tetapi harus dipilih. Ya kita milih orang yang lebih kecil madaratnya. Nah, sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang mengamalkan kaidah fikih, gitu ya. Nah, begitu juga dengan aturan yang ada. Ya, cobalah lakukan kajian. Kalau kita nggak mampu melakukan kajian karena kita bukan ahlinya, ya orang lain yang melakukannya untuk melakukan kajian itu. Tetapi yang jelas ketika satu aturan sudah ada, tugas kita adalah mentaatinya. Kalaupun hasil penelitian ada kekurangan, ya biasa. Tidak menjadikan sesuatu itu jadi mengurangi kehukum Islamannya. Gitu. Karena apa? Masa hukum Islam itu ada kekurangannya, ada cacatnya. Nah, kita harus dudukan dulu hukum Islam yang mana. Kalau hukum Islam dalam artian Al-Quran, hadis, ya tentu itu mah sempurna, nggak ada cacat. Tapi kalau hukum Islam itu hasil tafsiran dari Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung, maka sangat mungkin di situ ada kekurangannya.
sangat mungkin di situ ada kekurangannya, maka sangat wajar juga ketika dalam hukum Islam yang seperti itu ada revisi. Revisi itu sesuatu yang biasa. Maka kalau satu produk perundang-undangan, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai undang-undang, kalau kemudian ada revisi, ada perubahan, ya tidak menggugurkan status hukum Islamnya dari hukum yang berlaku sebelumnya, itu tetap gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya, ini kurang manfaat nih, malah justru besar nih badarnya kalau lampu ini dinyalakan, ya sudah silakan ajukan perbaikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini siapa? Ya DPR ya, karena itu berbentuk undang-undang, ya, kepada pemerintah karena berbentuk undang-undang. Yang berhak membuat undang-undang kan pemerintah dengan DPR. Nah, ajukanlah, Anda lakukan kajian akademik. Ya, Anda itu bukan hanya Anda satu kelas ya, kita lah masyarakat Indonesia nih, terutama yang berkecimpung dalam bidang itu, melakukan kajian, melakukan catatan, ajuan perubahan dan seterusnya. Kemudian nanti ada revisi, nah jadilah itu undang-undang baru, jadilah itu peraturan baru tentang satu perbuatan yang sama. Nah, saya kira itu jadi poin yang kita gali, yang kita kaji pada tema ini adalah bahwa hukum yang berlaku saat ini, khusus yang kita kaji hari ini terkait pemakaian sabuk pengaman dan pemakaian helm, lah ternyata hukum itu bagus ketika kaji menggunakan dalil, usul dan kaidah-kaidah fikih. Nah, ternyata kan tidak bertentangan, itu bagus, itu sesuai. Kalau sesuai dengan itu berarti sesuai juga dengan prinsip dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya hukum terkait undang-undang lalu lintas dan jalan raya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, kalau sudah sesuai, hukum apa lagi kalau bukan hukum Islam? Ya. Maka kalau masih ada pikiran bahwa hukum Islam itu belum berlaku di Indonesia, dalam banyak masalah hukum Islam itu sudah berlaku. Karena apa? Kalau hari ini kita hanya mengkaji satu masalah saja, satu produk perundang-undangan, maka produk peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan itu sangat banyak. Yang mirip-mirip dengan itu sangat banyak. Peraturan perundang-undang itu sangat banyak jumlahnya, ratusan ribuan itu produknya. Dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati, sampai rektor, itu produk peraturan semua. Yang itu mengikat kita. Yang kalau kita kaji, ternyata secara prinsipil itu enggak bertentangan. Nah, kalau kesimpulannya tidak bertentangan, berarti peraturan yang berlaku itu adalah hukum Islam. Di situ ada sanksi seperti tidak pakai sabuk pengaman, ada sanksinya apa? Denda 250.000. Itulah hukum takjir yang dulu sempat kita bahas. Takjir itu apa? Hukuman berdasar pada kebijakan penguasa atau hakim, karena memang dalam Al-Quran dan hadis tidak membahas langsung terkait itu. Bentuk takjir bisa bermacam-macam, dari denda yang Rp2.000 sampai hukuman mati bisa. Gitu ya, sebagaimana dulu kita bahas dalam kuliah fikih jinayah. Nah, saya kira itu kalau sudah berkumandang adzan itu suka ada pikiran yang berbeda ya. Kecuali ada pertanyaan, ada yang mau dikonfirmasi nggak? Ada yang mau dikonfirmasi, silakan.
Mungkin sudah cukup, Bapak. Ya, kalau sudah cukup, kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kelompok 1 sampai 4 kita UAS. Ya, kelompok 1 sampai 4 kita UAS. Saya nggak tahu, ini nggak apa, kelompok 1 siapa, 2 siapa. Nah, kelompok 1 sampai 4 kita UAS. Kelompok 5 sampai 6 tentu waktunya berbeda karena nggak akan cukup. Kapan waktunya? Ya sebelum Lebaran itu hanya 1 kali lagi pertemuan. Sekarang tanggal 29, minggu depan tanggal 6. Ya nggak mungkin lah kalau pas hari Lebaran kita ujian kan. Satu, menyalahi aturan kita itu hari libur. Yang kedua ya nggak bagus juga sih. Walaupun nggak akan kemana-mana gitu ya. Ya kalau mau diusahakan sebelum Lebaran UAS untuk 5 kelompok terakhir juga ya silakan saja, asal cocok saja waktunya. Ya, asal cocok waktunya. Pak, hari Senin boleh nggak? Hari Senin saya kosong dari pagi sampai duhur, saya kosong. Kalau hari Rabu saya full. Hari Kamis siang sampai sore saya kosong. Hari Jumat habis Jumatan sampai sore saya kosong. Kalau mau Pak, saya pengen UAS sebelum Lebaran biar saya fokus biar Lebarannya saya khusyuk gitu ya misalnya. Ya silakan saja, asal nanti ya komunikasikan dengan saya kapan waktunya. Nah, catatan lagi. Untuk tugas PowerPoint, makalah sama catatan kuliah ya, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Catatan kuliah itu notulensinya Anda catat, masukkan ke Google Classroom. Apa yang harus dicatat? Ya, 1, judulnya apa, kelompok berapa, pematerinya siapa, kemudian yang jadi moderator siapa, kemudian pertanyaannya apa, dari siapa, yang menanggapi siapa gitu ya. Nah, itu silakan direkap, masukkan ke Google Classroom. Kemudian untuk UAS-nya yang pertama itu makalah sendiri ya, sesuai tema masing-masing, lalu tiga tema kelompok lain ya, 3 makalah kelompok lain. Kelompok yang mana silakan saja, bebas ya, silakan bebas. Itu cukup ya, cukup. Kalau cukup, saya kira untuk kuliah sekarang, dan mungkin ini kuliah terakhir yang bisa kumpul semua, bukan hanya terakhir untuk mata kuliah ini, tetapi terakhir untuk semester ini dan angkatan ini ya. Karena angkatan ini sudah semester 6, semester depan sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada 1 mata kuliah, kalau nggak salah yang harus dicek lagi. Tapi paling tidak ini mata kuliah terakhir dengan saya untuk angkatan ini, untuk semester 6. Nah, oleh karena itu pula, sekali lagi kita tentu berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bukan hanya untuk mata kuliah ini, tetapi dari awal, dari mulai fikih ibadah, kemudian fikih jinayah, metodologi studi Islam, usul fikih sampai fikih kontemporer ya. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang bisa kita pahami ya, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua.
ada sesuatu yang belum bisa dipahami, terutama mata kuliah fikih, mata kuliah metodologi studi Islam ya. Karena itu mata kuliah terpaksa diambil di semester awal, mestinya di semester atas. Kalau sekarang mungkin kita kajinya Anda sudah punya banyak bekal ya, tapi dulu ya nggak tahu tuh semester 3 sudah ada mata kuliah MSI. Ya, tapi mudah-mudahan kalaupun saat itu belum dipahami, satu saat yang akan datang bisa dipahami gitu ya. Itu kemudian hal lain tentu ketika kita kuliah, saya sendiri banyak hal kekurangan, khilaf, pastinya ada ya. Kalau saya tuh sering guyon juga, sering panggil mahasiswa gitu ya, Syifa gitu ya, misalnya Novi, Aisyah, Aslam, nah gitu ya, mana laki-laki kok nggak ada, Riki, Satria. Nah, kalau saya tuh sering begitu ya dalam rangka mendekatkan saja sih dengan mahasiswa supaya komunikasi lebih lancar gitu ya. Insya Allah nggak ada maksud yang lain. Tapi kalau misalnya kadang suka atau dalam satu waktu kurang diterimanya kurang enak ya, itu di luar tujuan saya tentu ya. Nah, saya kira itu kalau ada hal lain ya, saya kira kan Anda juga masih terus sebagai mahasiswa sebelum beres skripsi masih juga sering ketemu kalau nanti sudah di kampus. Ya, silakan saja sampaikan baik itu terkait materi perkuliahan maupun terkait yang lain. Itu saya kira ya, sukses semua, sukses untuk semua, untuk kita semua. Sehat selalu juga untuk kita semua. Mudah-mudahan sekarang COVID sedang kambuh lagi, sedang naik lagi. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah itu. Mudah-mudahan orang tua kita doakan sehat selalu, juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki ya, yang sebagiannya untuk biaya kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.